warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Sehat. Pada puasa gak nih? Puasa. Alhamdulillah, puasa 1 hari apa setengah hari? Full. Alhamdulillah. Ya, hari ini yang memberangkat siapa nih? Hadir semua. Alhamdulillah, hadir semua ya. Berarti sudah siap belajar ya hari ini? Siap. Ya, kalau siap, silakan boleh dirapikan ya tempat duduknya, biar kita nyaman belajar pada pagi hari ini. Ya, oke. Untuk memulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, siapa di sini yang ingat materi tentang minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Ya, Nadia, tentang apa? Tentang akhlak. Ya, pengertian akhlak. Siapa yang bisa menyebutkan ulang atau menyebutkan kembali pengertian dari akhlak? Pengertian. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Ratna. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Ya, benar sekali. Ada yang punya pendapat lain mengenai pengertian akhlak? Ada, Bu. Ya, silakan Nadia. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang dilakukan seseorang tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian sama Ratna dan Nadia. Jadi Ibu simpulkan ya, akhlak itu merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan yang mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu akhlak juga suatu perilaku yang dilakukan itu tanpa memerlukan pemikiran yang panjang. Jadi langsung loh, tanpa berpikir yang lama begitu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai apa ini? Hadis dan juga contoh. Oh ya, untuk pertemuan kemarin kan mengenai pengertian akhlak. Ya, untuk sekarang itu akhlak terhadap tetangga. Ya, tadi dulu Pak ya. Jadi sekarang itu lebih terperinci ya, kita membahas mengenai hadis terhadap akhlak terhadap tetangga dan juga contoh akhlak terpuji dan juga akhlak tercela mengenai akhlak terhadap tetangga. Ya, kemudian sekarang bisa kalian siapkan ya alat tulisnya untuk menulis nanti. Silakan. Ya, sudah disiapkan ya alat tulisnya? Sudah. Sebelum kita membahas mengenai hadis dan juga contohnya, Ibu mau tanya nih, tetangga itu siapa sih? Ada yang tahu nggak pengertiannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nana. Tetangga adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Ya, benar sekali. Jadi Ibu simpulkan ya, akhlak terhadap tetangga itu perilaku atau perbuatan yang harus kita lakukan dan juga kita hindari ya terhadap tetangga kita. Ya, kemudian kita akan belajar mengenai hadis yang mengatur tentang akhlak terhadap tetangga. Ya, di sini ada yang sudah tahu atau yang sudah hafal hadis mengenai akhlak terhadap tetangga? Siapa nih? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Nadia.
Bagaimana bunyinya? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ya, benar sekali. Jadi artinya itu barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir, maka ia harus berbuat baik kepada tetangganya ya. Maksudnya itu mengenai hadis itu dapat kita simpulkan ya bahwa urusan terhadap tetangga kita itu bukan hanya urusan dunia tapi juga urusan akhirat ya. Semua perbuatan kita, perilaku kita terhadap tetangga kita nantinya itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat ya. Misalnya ini ibu berikan contoh perilaku kalian ya yang mungkin sepele ya, kayak kalian bisa membuang sampah, misal bungkus permen di depan rumah tetangga kita. Itu kan sesuatu yang kecil kan ya. Atau mungkin kita sekadar memarkirkan kendaraan kita, motor kita di depan rumah tetangga kita, yang itu bisa menghalangi jalan. Nah, perbuatan itu mungkin menurut kita sesuatu yang biasa ya, atau nggak terlalu berdampak buruk bagi orang lain. Namun siapa tahu ya itu bisa melukai perasaan tetangga kita. Nah, jadi berdasarkan dari sini kita itu harus tahu loh, harus juga memilih-milih atau memilah atau apa ya, intinya introspeksi diri atau mengingat perbuatan apa sih yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan agar hubungan kita dengan tetangga kita itu tetap berjalan dengan ya. Sudah tahu ya tadi hadisnya ya? Sudah. Ya, baik. Kemudian mengenai contoh itu contoh perilaku ya, dibagi menjadi dua, yaitu akhlak yang terpuji dan juga akhlak tercela ya. Kalau mengenai contoh kan akhlak terpuji dan juga tercela. Nah, di sini ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya seperti pertemuan kemarin ya. Ya kan udah 4 kelompok ya. Ya. Jadi tugasnya itu nanti kalian memilih 2 akhlak terpuji dan juga 2 akhlak tercela untuk kalian didiskusikan ya. Kemudian dijelaskan, nanti dipresentasikan. Begitu ya? Baik, Bu. Ya, silakan kalian membentuk satu kelompok untuk berdiskusi. Ya, sudah presentasi semua ya tadi? Sudah. Coba sebutkan kembali contoh dari akhlak terpuji apa saja? Jujur, sopan dan santun, Ya, benar. terus Kemudian tolong menolong, kemudian Menghormati. ya, kalau akhlak tercela apa saja? sombong, Sombong, iri, iri, dengki, ya, terus dan gibah. ya. Nah, tadi yang sudah kalian sebutkan, ada nggak yang mau mencontohkan lagi akhlak terpuji maupun akhlak tercela? Saya Ya, silakan anak. contoh akhlak tercela yaitu pamer. Ya, bisa pamer. Kita harus menghindari ya hal tersebut. Oh ya, ada yang belum nggak? Akhlak tercela itu juga bisa disebut dengan akhlak apa? Akhlakul masmumah, Akhlakul muslimah. Kalau akhlak terpuji, akhlakul mahmud. ya akhlakul mahmudah. Ya, selain yang sudah dipresentasikan ya oleh kalian, ibu akan menambahkan beberapa akhlak ya yang harus kalian ingat atau dipraktekkan nanti ketika di masyarakat ya. Ya, yang pertama ada mengedepankan adab ketika kalian berinteraksi dengan tetangga kalian. Misalnya ketika kalian bertemu dengan orang yang lebih tua, maka kita harus saling Menyapa. saling menyapa, kemudian menghormati. Salam. Kalau
yang bertemu dengan yang lebih muda, bagaimana? Menyapa. Menyapa juga harus saling apa? Menyayangi. Menyayangi. Ya. Kalau kata orang Jawa itu kita harus ada apa? Unggal-unggunya ya kalau sama orang tua. Ya, yang kedua itu ada menjenguk tetangga kita ketika ada yang Sakit. Ya, lebih baik juga kita menjenguk sambil membawa apa makanan, kemudian di sana kita mendoakan juga menghibur tetangga kita yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga ada melakukan takziah ya, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita itu diwajibkan bertakziah sebagai seorang muslim. Karena apa? Karena itu sebagai bentuk belasungkawa kita ya terhadap tetangga kita. Kemudian yang keempat ada membantu tetangga kita. Membantu dalam hal apa? Ya misalnya tetangga kita sedang ada acara hajatan. Kita datang loh, bantu apa yang kita bisa. Kemudian membantu misalnya tetangga kita lagi membangun rumah nih, ya kita bisa datang membantu ya khususnya untuk yang laki-laki ya, kan biasanya kalau membangun rumah itu pekerjaan yang berat ya. Iya. Kemudian oh ya, sudah mudah semua ya. Sudah. Yang terakhir ibu pesan ya, ada 3 kata ya yang kalian harus selalu ingat dan juga kalian praktikkan ya, baik di lingkungan sekolah maupun juga nanti ketika kalian di masyarakat. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Saya Ya, silakan. tolong. Ya, kalimat atau kata tolong. Jadi kalau kita membutuhkan bantuan atau sedang dalam keadaan susah atau ingin meminta pertolongan dari orang lain, itu jangan lupa kita selalu mengucapkan kata tolong. Ya. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Yang kedua, Minta maaf. ya minta maaf. Jadi kalau kita merasa berbuat kesalahan atau melakukan perilaku yang membuat orang lain itu merasa terganggu dengan sikap kita itu harus selalu mengucapkan kata minta maaf. Jadi jangan merasa malu ya, jangan sungkan, jangan istilahnya gengsi, karena gak ada ruginya loh kalau kita mengucapkan terlebih dahulu kata minta maaf. Ya, yang terakhir itu ada kata terima kasih ya. Ketika kita sudah diberi bantuan atau pertolongan dari orang lain, itu jangan lupa kita mengucapkan terima kasih ya, sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi kita terhadap orang lain yang sudah memberikan pertolongan ya. Jadi itu materi kita pada pagi hari ini ya, mengenai akhlak terhadap Tetangga. ya. Demikian yang dapat ibu sampaikan ya. Ya, jangan lupa nanti dibaca lagi materi pada pagi hari ini ya. Iya. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.